Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bapak Bupati Jember Haji Andi Siswanto masih seputar jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat, di mana dalam hal ini juru parkir, guru ngaji, ketua RT RW dan juga kepala desa. Baik, seperti yang kita ketahui juga pemirsa, bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Jember adalah daerah pertama yang dimana memperhatikan ketua RT RW yang diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Baik, membahas mengenai hal itu Pak Hendi, bahwasanya ketua RT RW di Kabupaten Jember ini bisa dikatakan sangat banyak. Kenapa sih Pak berinisiasi untuk memberikan jaminan sosial kepada ketua RT RW ini Pak? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ini RT RW adalah garda terdepan kita. Garda terdepan kita utamanya yang bisa kita rasakan secara langsung adanya COVID. Selama hampir 2 tahun ini kita COVID, RT RW lah dengan program PPKM, ya pembatasan ruang gerak kita ini, itu adalah di RT RW menjadi ujung tombak depan yang bisa melaporkan warganya yang terkena COVID. Dan RT RW lah yang terdepan, yang berisiko tinggi terhadap COVID, karena mereka juga harus membantu saudara-saudara warganya yang terkena COVID. Dan tentunya ini tidak berlebihan lah kita memberikan jaminan jam sostek kepada RT RW. Memang itu sudah hak mereka dan justru pemerintah kami ingin memberikan hal yang lain apa kira-kira yang bisa memberikan menjadikan sejahtera RT RW dan kebanyakan di RT RW kita di Jember ini masih banyak yang dalam kehidupan sehari-harinya itu masih belum sejahtera gitu ya, masih belum sejahtera. Dan ini menjadi persoalan di kami dan ini menjadi perhatian kami agar kiranya mereka itu bisa lebih tenang dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya. Ini sedang kami pikirkan itu, Mbak. Baik, dan Kabupaten Jember adalah daerah pertama yang memberikan jaminan sosial kepada Betul, ketua RT seluruh RW. Indonesia ini, belum Semoga ada. ini bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya seperti itu Pak Amin, Hendi. mudah-mudahan seperti itu. Saya berharap teman-teman kami di kabupaten lain juga bisa mengikuti yang sama ini. Baik, pada tanggal 8 Agustus 2021, Pak Hendi juga memberikan secara simbolis kepada Ketua RT RW di Pendopo Wahya Wibawa Graha, dan juga pada tanggal 9 September bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, Pak Hendi juga memberikan kepada 300 lebih juru parkir. Bagaimana Pak Hendi melihat para peserta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan pada saat itu, Pak? Ya, saya terharu yang melihat teman-teman. Pertama, juru parkir itu juga kami berikan seragam, Mbak, yang selama 5 tahun lebih tidak ada seragamnya. Warnanya biru menjadi warna putih itu, karena tidak pernah berganti-ganti. Dan kami berikan seragam ke juru parkir. Bagaimanapun juga, juru parkir itu orang yang sangat hebat. Berpanas-panas di sana, dan menjaga hartanya orang lain. Betul. Menjaga harta orang lain tinggal taruh saja, dia tinggal pergi. Apabila terjadi apa-apa, kasihan mereka. Dan ini juga tentunya juru parkir ini juga penghasilan dia tidak bisa kerja cabang lain-lain, Mbak. Kerjanya itu aja. Tentunya berapa yang diperolehnya. Itu tentunya kalau memang kita melihat kehidupan yang semakin biaya tinggi ini, tentunya juru parkir kita masih belum mencapai itu. Nah, sudah selayaknya juru parkir menjadi menjadi prioritas di kami untuk berikan bagian dari kesejahteraan itu dalam bentuk jam sostek, gitu, Mbak. Sama dengan RT RW kami juga akan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan untuk juru parkir itu menjadi prioritas juga di tahun ke depan, Pak, kami. Baik, jadi pada tanggal 9 September kemarin pada saat Hari Perhubungan Nasional, juru parkir tidak hanya menerima bentuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, namun juga mendapatkan seragam baru seperti itu. Baik, Pak Hendi, bagaimana sih Pak upaya pemerintah untuk menjamin seluruh ketua RT, jukir, guru ngaji, dan juga kepala desa agar bisa tercover dalam jaminan sosial ini, Pak? Ya, jadi harapan kami dari teman-teman RT RW dan juga Bapak Kades juga untuk bisa membantu seluruh program-program pemerintah, terutama bagaimana program pemerintah ini terkait dengan pembayaran pajak, ya, karena kita mengolah anggaran itu dari PAD, pendapatan asli daerah itu kan dari perpajakan itu, Mbak, seperti PBB, pembayaran pajak bumi bangunan seperti itu distribusi dari restoran. Ini harapan kami bisa bersinergi semua, karena dari situlah kami bisa untuk membagikan kembali kepada saudara-saudara kita yang memang mereka wajib menerimanya.
Tapi tanpa ada kerjasama seperti itu dari kelurah ke desa maupun dari RT RW, itu tentunya agak kesulitan bagaimana kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena esensinya pemerintah ini adalah mengelola anggaran yang sudah ada, Mbak. Mengelola anggaran dari masyarakat, kita kembalikan lagi kepada masyarakat, kan gitu, Mbak. Tentunya dengan adanya seperti ini, satu kerjasama informasi yang ada di wilayahnya itu silakan untuk bisa dikembangkan. Contoh mungkin di satu RT di situ ada UMKM ya, ada UMKM yang bagus. RT RW bisa menyampaikan ke Kades, Pak Kades sampaikan ke Pak Camat, sampaikan ke kami sehingga kami bisa membantu UMKM itu bisa tumbuh. Kalau UMKM itu tumbuh, itu pendapatan pemerintah pun juga akan merasakan juga, Mbak. Kalau UMKM sudah jadi, gitu, ada pajak-pajak yang harus diberikan, tuh sebagai wajib pajak di situ. Dan ekonomi juga bergerak. Kalau ekonomi bergerak, pendapatan kami bisa naik. Itu di situ, Mbak. Makanya peran serta RT RW bukan hanya mencatat saja. Orang minta surat dikasih catat, bukan. Tapi di RT RW juga melihat sisi ekonomi yang ada di wilayahnya. Gitu, Pak. Baik, bisa dikatakan bahwasanya program jaminan sosial ini masih baru berjalan, Pak. Bagaimana Pak Hendy jika masih ada ketua RT RW, juru parkir maupun guru ngaji dan juga kades yang masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa yang harus mereka lakukan, Pak? Mereka bisa langsung menemui Pak Kades ya, menemui Pak Kades atau menemui Pak Lurah, atau bisa langsung ke mana ke Dispemmasdes ya, di kantor Kepala Dinas Dispemmasdes, atau bisa ke tata pemerintahan, atau bisa langsung ke kami. Ke kami, ini pendopo ini milik semuanya ini. Ini kami ini pendopo di Jember, saya sebagai penjaga pendopo, Mbak, silakan datang ke kami atau kirim surat kepada Bupati. Insya Allah akan kami daftarkan. Karena itu hak mereka. Jadi langkah itu yang bisa dilakukan bagi para ketua RT, juru parkir, dan juga guru ngaji dan kades yang masih belum terdaftar, bisa langsung menghubungi kades terdekat maupun camat yang ada di sana. Baik. Jadi dan untuk sistem pembayarannya, Pak Hendy, ini seperti apa sih dari kas daerah menuju ke langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan seperti itu? Ya, jadi pembayarannya langsung, Mbak, langsung ke BPJS, kantor BPJS Tenaga pembayaran tiap bulan di sana. Jadi masyarakat sudah tidak perlu pusing lagi karena setiap bulan sudah dibayar oleh pemerintah daerah seperti itu ya. Itu sudah terbayarkan. Ya memang tempo hari ada satu hal yang sangat mengharukan sekali. Iya, apa tuh Pak? Pada bisa diceritakan. itu seorang kades di situ juga merangkap, dia juga seorang RT. Kades dan RT. Gitu. Terus meninggal. Iya. Dia meninggal, kades dan RT. Mendapatkan banyak sekali, Mbak. Jadi sampai ada, kalau RT-nya dapat 42 juta, kalau kadesnya itu mendapatkan sekitar 60 juta lebih, Mbak, nggak salah ya, nggak salah itu sampai kaget, kami nggak pernah bayar apa-apa, kok tiba-tiba dapat ini gitu. Kami baru nerangkan di sana. Jadi kami itu tidak mau nonjolkan di depan, nggak, Mbak. Kami nonjolkan ini loh, Bapak Ibu tidak perlu bayar, pemerintah sudah bayar. Begitu ini Allah memanggil suami ibu langsung ahli warisnya mendapatkan ini. Mereka berlinang air mata seluruh keluarganya. Pak Kades ini istimewa, tidak, rumahnya sangat sederhana, dan melihat uang segitu banyak, mereka lebih menangisi lagi suaminya lagi yang sudah tidak ada. Kalau ini bersama-sama bagaimana, kan seperti itu. Dan ini terharu kami, jaminan sosial yang pemerintah pusat ya, presiden kita menyatakan seperti ini bukan dampaknya memang sangat luar biasa bagi yang sudah merasakan kehilangan di situ, Mbak. Baik, ini salah satu cerita haru pemberian manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik Pak Hendy, kita harus jeda sejenak, dan pemirsa kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.